Kayaknya Pak Nugroho udah ada tuh. Pak Selamat Nugroho malam, udah Pak ada. Nugroho. Ya, Pak selamat Richard malam. juga udah ada. Pak Kun juga Selamat udah malam ada. Pak Nugroho. Pak Oh. Richard. Pak Richard. Sudah komplit kalau gitu. Ternyata komplit. Di awal tadi saya cuma berdua saja sama Bu Rini. Saya awali dengan masalah penurunan memori ya. Saya sekarang merasakan memori saya itu sudah terasa menurun gitu. Nah, oleh karena itu tadi berkonsultasi sama Bu Rini, barangkali ada latihan-latihannya Bu. Nah, tadi Bu Rini membekali saya ada 3 hal yang bisa saya praktekkan sebagai latihan sehari-hari gitu, untuk supaya memori ini tidak menurun secara drastis gitu. Itu yang saya cari sebenarnya. Karena ya memang gitu, saya rasakan juga bahwa penuaan itu adalah suatu keniscayaan ya. Tapi masa sih memori kita itu harus turun sedemikian drastis dan akhirnya kita lupa semua gitu. Saya pikir banyak juga orang-orang tua yang sudah sangat lanjut usianya, termasuk ibunya Pak Imbang, sudah 93 tahun sekarang. Tapi tadi cerita-cerita memang betul memorinya udah sangat berkurang gitu. Nah, saya karena berdoa, saya minta umur panjang gitu. Saya juga pengen supaya memori saya nggak turun drastis gitu. Makanya saya cari-cari apa yang bisa saya latih gitu untuk supaya memori ini tidak secara drastis menurun. Gitu tuh Pak Nugroho tadi obrolan kita tuh. Saya pernah ngobrol sama Pak Richard itu, ada semacam itu bukan jadi seperti terapi gitu ya, di mana sel-sel kita tuh memudak kembali gitu. Nah, jadi itu mungkin bisa dikonsultasikan tuh bagaimana caranya supaya otak kita pun juga fresh terus gitu. Tidak ini. Cuma saya lupa intinya. Pak. Kenapa? Ya itu yang dicari. Ya, bahkan lagi itu Pak Richard pernah bilang kita bisa menentukan loh kita mau umur berapa. Misalnya saya mau umurnya 200 tahun gitu. Itu ada ininya, ada jadi yang dimakan tuh kalau nggak salah tuh ada mineral, ada apa gitu. Itu secara medis ya, secara kedokteran gitu ya. Itu Pak Richard udah pernah jelaskan ke saya gitu. Makanya saya tenang-tenang aja. Nanti kalau saya udah agak pikun dikit, nah saya ke Pak Richard aja gitu. Saya mau di rejuvenated, jadi dimudahkan kembali ya, yang semua sel-sel saya gitu. Bisa sampai 200 tahun gitu. Nanti mungkin Pak Richard bisa jelaskan gitu, Pak. Pak Yusuf belum pernah ya? Belum pernah dijelaskan begitu sama Pak Richard ya? Belum. Nah, itu menarik tuh. Dan Pak Richard tuh senang mencari ya. Jadi lagi itu ada misalnya tangan putus gitu ya, kemudian bisa tumbuh lagi gitu. Jadi tubuh kita ini sebenarnya bisa seperti cicak yang kehilangan ekor gitu, bisa kayak begitu. Jadi, tapi saya nggak bisa jelaskan. Cuma Pak Richard kalau menjelaskan tuh ada ininya, ada dasarnya, dan ada videonya. Jadi tenang aja Pak Yusuf, nanti bisa mudah kembali. Amin, mudah-mudahan. Iya, makanya saya banyak yang saya bisa dapat dari Pak Richard nih. Obat anti COVID bisa, bagaimana merubah cuaca ada, terus untuk kesehatan. Jadi saya banyak sekali yang saya bisa. Jadi saya tenang aja gitu. Kalau saya sakit begini, tinggal ke rumahnya Pak Richard aja gitu.
Mana Pak Richard nih? Nggak muncul. Ada, tapi dia belum ini. Mungkin lagi dengerin kita nih. Belum Ya. connect. Jadi saya mohon maaf nih lagi telat tadi. Tapi ini kan lagi direkam Pak. Kalau saya ini usul aja, barangkali saya mendengar Pak Yusuf tadi dari tengah gitu ya, itu cukup menarik gitu ya, paparan-paparannya mengenai menemukan buku Rantia dan apa penjelasan apa yang menarik bagi Pak Yusuf gitu. Ya. Kalau kita punya kesaksian masing-masing, barangkali kita rekam gitu, masing-masing kenapa saya menemukan Rantia Book dan apa yang bagus di dalamnya gitu, barangkali akan menarik juga itu. Ya. Betul Pak ya, Setuju. membantu orang lain itu. Iya. Juga gini, saya waktu lagi pertama kali belajar Quran gitu dulu gitu ya. Saya juga cari seperti itu, apa sih manfaatnya saya belajar Quran? Masuk Islam tuh apa sih, buat apa sih gitu. Jadi saya selalu tanya gitu, setiap hal yang baru yang saya pelajari, di mana nih kelebihannya gitu. Nah, jadi bukan hanya sekedar belajar, cuma saya pengen dalam kehidupan hari-hari ini apa nih? Nah, misalnya kayak sekarang ini kan masalahnya yang berat itu masalah ekonomi gitu. Nah, Urantia ini ada nggak bab di situ yang ngajarin supaya kita tuh bisa menjadi jago, jadi pebisnis yang jago, atau kita bisa memproduksi sesuatu yang semua orang tuh suka gitu. Nah, ini yang nilai-nilai ekonomisnya Urantia tuh di mana gitu. Karena itu sesuatu yang akan sangat seksi gitu ya bagi orang yang oh ya hari ini saya kondisi ekonomi saya berat. Dengan dia baca buku Urantia tuh tahu gitu. Oh di sini caranya nih gitu. Memang kalau untuk spiritual, untuk roh, untuk jiwa itu oke. Tapi kan agama lain juga mengajarkan yang sama gitu. Jadi kalau misalnya ada orang Buddha dia tenang ya karena dia ngikuti ajaran itu. Nah, di Urantia ini yang saya pikir pasti ada kelebihannya di mana bisa menjawab semua tantangan zaman gitu. Dan ini mungkin mesti di apa namanya digali, tapi nggak semua orang yang memahami. Jadi tadi saya diskusi sama Pak Nugroho tadi siang tuh, siapa nih yang khusus untuk pengobatan, siapa nih yang khusus untuk katakanlah untuk ekonomi, siapa nih yang untuk politiknya siapa. Karena saya yakin Urantia ini pasti lebih bagus daripada ya ajaran-ajaran yang lain. Karena di ajaran-ajaran yang lain itu juga ada gitu. Di Islam tuh bagaimana menjadi pebisnis, bagaimana menjadi pemimpin, itu diajarin gitu. Dan di Urantia juga pasti ada gitu. Sehingga saya tahu bahwa oh ini pasti lebih unggul nih gitu. Sehingga kita menjadi manusia yang sebelumnya kita itu katakanlah pontennya 8 ya, setelah ikut Urantia bisa dapat 10 plus gitu. Itu yang saya harapkan gitu. Jadi ada manfaatnya saya ikut di sini. Begitu Pak Yusuf. Ya, tapi ya sejauh yang saya telah baca di Urantia Revelation ya, saya belum dapat menemukan gitu yang secara gamblang menjelaskan soal ekonomi gitu. Mungkin secara hints aja sana sini mungkin ada ya. Tapi kalau secara gamblang applied suatu paparan mengenai bisnis atau ekonomi ya, rasanya belum lihat. Pak Nugroho gimana Pak Nugroho? Ya, jadi menurut saya sih itu nanti akan ditemukan ketika diselidiki gitu ya. Karena ada beberapa, setahu saya ada beberapa, misalnya mengenai ekonomi ya, itu ada beberapa bagian yang mengungkap bagaimana ekonomi itu gimana sih seharusnya gitu ya. Untuk sebuah planet itu yang sebaiknya paling baik bagaimana. Kemudian untuk bisnis, prinsip-prinsip bisnis itu apa bagusnya dan apa tidak bagusnya bagi kehidupan kerohanian manusia. Itu ada. Karena ada beberapa kompromi, beberapa hal yang kadang-kadang tidak baik dilakukan, praktek tidak baik dalam
bisnis. Ya. Kemudian ada lagi waktu itu seperti misalnya Yesus waktu mengkonsel seorang kaya. Dia pernah mengkonsel seorang kaya ketika berada di Roma. Ditanya oleh seorang kaya. Dan kemudian Yesus menceritakan ada berapa sumber-sumber kekayaan di dalam hidupmu, bilang gitu. Sumbernya ada beberapa gitu, ada 10 kalau nggak salah. Sumbernya dibablain satu-satu. Jadi kamu mesti mengelola kekayaan itu berdasarkan dari mana sumbernya. Misalnya kalau sumbernya itu dari harta warisan, dari harta itu atau harta yang diamanahkan untuk kita kelola, nah itu bagaimana? Kalau harta yang kita peroleh dari bisnis yang baik, ya itu boleh kita nikmati semua gitu. Ada beberapa itu yang menarik dari sumber-sumber yang itu. Tetapi dari praktek-prakteknya juga praktek-praktek bisnis ini kan banyak gitu ya. Dan itu ada pedoman-pedoman yang sebenarnya ada di dalam kehidupan Yesus itu ada karena Yesus itu adalah seorang pebisnis yang berhasil. Yesus itu seorang yang berhasil waktu sebelum menjadi seorang pengkhotbah gitu, khotbah full time. Waktu mudanya beliau ini pernah bisnis bersama seorang pembuat kapal di danau itu ya, dan itu berhasil. Jadi menciptakan sebuah proses bisnis yang baru, malah kapal yang baru, jenis kapal yang baru, dan itu prosesnya baru, dan itu membuat pemilik usaha itu sangat berhasil. Zebedius namanya. Itu sangat berhasil dan praktis semua kapal sejak saat itu dibuat menggunakan metode itu. Barangkali nanti bisa ditemukan tuh kapal yang didesain oleh Yesus itu seperti apa. Itu pada awal tahun Masehi. Nanti lama-lama nanti sejarah akan menemukan itu. Model kapal, perubahan model kapalnya itu seperti apa. Itu contohnya. Kemudian pernah menjadi manajer sebuah ekspedisi kafilah gitu antar daerah dan berhasil sekali sampai dia mau diminta lagi tuh untuk itu dan tapi dia nggak mau. Banyak ada beberapa pekerjaan yang lain yang pernah dilakukan dan itu berhasil dan mendapatkan uang banyak juga. Jadi kita bisa mendapatkan petunjuk lah buat gitu kan kita bagaimana berbisnis itu seperti apa secara real gitu. Dan bagaimana hubungannya dengan kerohanian. Nanti bagaimana rambu-rambunya kalau itu sudah berbahaya karena bisnis itu kan praktek untuk beda sasarannya dengan untuk mencari kesejahteraan jiwa kita supaya kita menjadi makin sempurna seperti Tuhan menyuruh kita gitu. Jadi itu nanti akan ada beberapa yang mesti hati-hati gitu di bidang ini mesti hati-hati. Kalau ini no problem ini silahkan gitu. Jadi praktek bisnisnya sebetulnya sudah banyak. Ekonomi banyak. Kemudian ada beberapa yang di kuliah di Urmia. Di Urmia itu ada sebuah tempat di sebelah timurnya Laut Kaspia itu ada pernah ada sebuah pulau yang kemudian waktu itu Yesus pernah berkunjung ke sana menjadi guru di sana dan mengajarkan teori-teori tentang perdamaian dunia, tentang politik di dunia, macam-macam dan ekonomi dunia juga. Jadi nanti kapan-kapan kalau yang pernah baca mungkin Pak Richard pernah menyinggung hal ini gitu ya. Itu menarik sekali kuliahnya itu menarik sekali. Kemudian cara-cara kita salah satunya yang saya temukan kemudian tapi ternyata saya nggak bisa menjelaskan lebih lanjut lagi. Ternyata itu Karl Marx dan komunisme itu kemungkinan mendapat gagasan mengenai komunal, bisnis komunal kan mengenai komunis itu kan dari komunal bersama. Itu kemungkinan dari yang pernah diajarkan oleh Yesus juga.
tentang hidup komunal. Jadi hidup berbagi sama rata gitu, sama rata gitu. Itu diajarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya supaya pada waktu itu kalau mau menjalankan misi sama-sama di dalam sebuah grup gitu, kita harus bersama-sama ya berbagi apa ada yang kita yang punya gitu, yang dipunyai. Nah ini yang ini tapi sebenarnya cocoknya hanya untuk kehidupan misi ya, jangan untuk suatu misi tertentu yang sedang kita jalankan seperti sekarang misi menyebarkan buku Korintia ke seluruh dunia misalnya. Itu ada kemungkinan seperti itu, hidup seperti itu yang dianjurkan gitu. Mungkin itu yang mungkin dapat saya. Jadi nanti pasti akan ditemukan, Kedokteran juga misalnya, contohnya kedokteran ada bagian dalam buku Korintia mengatakan bahwa ada satu zat di dalam luka yang akan menggandakan, kalau itu zat itu ada, nanti sel akan dengan sendirinya menyembuhkan diri dan menggandakan diri, menyembuhkan diri gitu. Ada zat seperti itu di dalam ini, nggak tahu nih sudah ditemukan apa tidak gitu. Itu contohnya. Ada lagi dari sisi yang tadi diceritakan oleh Pak Yusuf tadi tentang astronomi tadi mengenai Big Bang. Ya, memang Korintia menceritakan bahwa segala sesuatu dirancang dari kecil, dari ini dibesarkan secara evolusi gitu ya, tidak dari satu ledakan besar. Karena ditemukan melalui teleskop James Webb ini bahwa ketika James Webb melihat ada satu objek yang ternyata umurnya lebih tua dari Big Bang. Jadi Big Bang itu bisa dihitung umurnya ya, umurnya dari kita sekarang sekian miliar tahun. Ternyata objek ini kalau dilihat dari ini umurnya lebih tua dari Big Bang. Jadi berarti nggak ada kan Big Bang itu seperti itu. Ini penemuan contohnya seperti itu yang tadi ceritakan oleh Pak Yusuf. Jadi ada banyak hal yang belum kita temukan. Jadi kalau Bapak Ibu nanti menyelidiki satu bidang tertentu, misalnya bidang psikologi, bidang astronomi, bidang bisnis, bidang politik, macam-macam ya, sejarah, bidang filsafat, itu nanti akan menemukan dan silahkan untuk mengembangkan di bidang itu. Kita tidak bisa menjadi ahli dalam semua bidang itu. Mungkin tambahan dari saya. Terima kasih. Siap. Ini yang saya juga mau ini. Ya, jadi gini. Saya kan punya istri, punya anak, punya mantu, punya cucu. Saya rasa juga bapak-bapak dan ibu-ibu juga pasti gitu. Yang kita tuh berinteraksi sama mereka, kita sayang, kita cinta, kita ya terutama cucu lah kayak gitu. Nah, dalam hal-hal tertentu gitu, kita kan nggak bisa mengelak gitu bahwa kalau mereka itu makan ya kita mesti beli makanan yang sehat gitu ya. Kalau mereka mau sekolah ya sekolah yang terbaik seperti itu. Nah, dalam konteks itu tidak ada yang gratis, nggak ada kita bayar pakai daun tuh nggak ada. Bayaran itu tetap pakai uang. Nah, jadi dalam hal seperti itu, waktu saya sebelum saya kenal dengan Korintia itu, saya bisnis itu sesuai dengan situasi. Ya. Kalau situasi di Indonesia ini nggak bisa nggak KKN, kalau itu bisnis besar. Gitu ya. Kalau bisnis yang kecil-kecil, misalnya jualan katakanlah pisang goreng, gado-gado, itu nggak perlu KKN gitu. Nah, tapi di dalam konteks standar yang kita mau, ya, kita kan ingin anak, mantu, cucu itu mendapatkan pendidikan yang terbaik, pelayanan kesehatan yang terbaik, ya. Kemudian kita juga pengen dapat lingkungan hidup yang terbaik, kita pengen rumah di tempat yang terbaik, gitu. Nah itu semua nggak bisa mengelak dari kita mesti punya hasil, income dan uang yang besar. Makanya saya
selalu pilih dapat gaji besar. Saya dalam bisnis juga saya cari tendensi saya itu bagaimana saya jadi orang kaya, gitu ya. Dan itu bukan kalau buat diri pribadi nggak, ya artinya saya udah puas lah gitu. Tapi ya saya pikir juga ini anak-anak saya mesti sekolah di yang terbaik. Nah, sekolah yang terbaik itu bukan di Indonesia. Saya sekolahkan anak-anak saya itu semuanya di luar. Jadi ada yang di Amerika, ada yang di Australia, gitu, ada yang di Jepang. Jadi artinya itu semuanya pasti pakai uang. Yang duitnya itu, uang itu harus kita itu punya besar, gitu ya. Kalau punya penghasilan 100-200 juta rupiah itu mungkin masih kurang, gitu, untuk apa namanya hal yang terbaik. Nah, di dalam perjalanan itu saya belajar dari ITB, kemudian saya sekolah di Amerika, gitu ya. Nah, bukan belajar dari Quran untuk cari uang itu, bukan belajar dari cara-cara syariah, nggak seperti itu. Nah, ini yang saya harapkan di Urantia ini ada gitu ya. Bagaimana kita itu belief system kita ini automatically juga membuat kita itu menjadi orang yang bisa mendapat penghasilan yang besar. Nah, sekarang ini saya lebih mudah karena punya network yang kemana-mana sehingga saya bisa, oh ya, untuk mendapatkan seperti ini saya tahu caranya. Tetapi karena anak-anak sudah pada mentas ya, sudah pada mandiri gitu, tuntutan itu nggak besar lagi. Tapi saya tahu benar gitu bahwa kalau kita ini ya punya keluarga, punya anak, punya mantu, punya cucu, pasti kita ingin yang terbaik buat mereka dan itu mahal gitu. Nah, ini yang menurut saya itu bagaimana sih mendapatkan ini di jalur Urantia Book ini gitu. Begitu Pak Yusuf, Pak Nuk gitu. Ya. Ya, silahkan untuk menyelidiki Pak, kalau saya bilang. Bapak silahkan menyelidiki, ikut sharing ke kami juga. Kalau kami mungkin beda-beda pendapatnya, tapi yang ada satu yang mungkin saya tambahin aja dari yang saya baca dalam Urantia mengenai kalau kita sebagai grup menjalankan misi untuk hal-hal yang rohani, dalam arti kita sebagai satu kelompok keagamaan gitu ya, kelompok agama, kita sebagai orang-orang yang spiritual, orang-orang yang beragama, kita berusaha menyebarkan ajaran kita ini, kita harus lakukan dengan sangat simpel dan jangan sampai kita terlalu membuat terlalu institusional, terlalu melembaga. Jadi agama itu tidak boleh terlalu melembaga. Sebab pengalaman dari sejarah manusia, lembaga agama itu cenderung bisa menganiaya pengikut dan menjajah manusia. Itu bahayanya. Sudah banyak dan bahkan memperkaya diri mereka sendiri dan melakukan hal yang sebenarnya tidak boleh dilakukan oleh yang namanya orang beragama. Itu karena mereka punya power, punya kekuasaan yang sangat besar untuk umat manusia. Itu yang tadi pesan yang pertama. Pesan yang kedua yang saya dapat adalah sebagai grup kita sebaiknya juga kelompok orang beragama itu sebagai grup ya, sebagai kelompok Urantia ini kita menghindari adanya campur tangan politik dan uang, dibilang begitu. Sebagai grup ya, itu sebagai supaya karena tujuan kita adalah suatu yang di atasnya itu, di atasnya politik dan uang. Suatu yang kerohanian. Jadi sebagai grup Urantia tidak boleh kita dijajah oleh politik, dijajah oleh uang. Itu. Jadi itu kalau istilahnya dalam buku Urantia, kalau gereja itu musuh utamanya gereja adalah dua itu. Kekuasaan politik dan uang. Itu commerce. Jadi kepentingan uang dan kepentingan politik itu kalau sebagai itu karena itu bahayanya lembaga agama kita ada bahayanya di situ. Tapi sebagai pribadi kita sebagai pebisnis yang baik kita menghasilkan banyak uang untuk itu nggak ada masalah.
nggak ada masalah sama sekali. Yang penting kita melakukan dengan cara yang baik dan benar dan tidak merampok hak orang lain, tidak merampas hak orang lain, tidak menipu. Nah, itu ada. Ada itu tadi yang dalam kategori 10 daftar kekayaan manusia itu asalnya dari mana aja. Nanti kapan saya share. Ya, itu tadi jadi ini secara pribadi ya, secara pribadi kita berbisnis itu silahkan. Tetapi kemudian secara grup juga kalau ada kepentingan keuangan seperti apa itu memang perlu ada yang membantu ya, kayak yang pintar bisnis itu ya membantu supaya ada pendanaan untuk kelompok kita gitu. Itu dilakukan oleh murid-muridnya Yesus. Itu ada 1-2 murid yang khusus menangani itu saja. Dari 12 itu hanya 2 yang urusan duit. Yang 10 itu urusannya misi. Tinggal semua ngurusin duit, nanti kapan kita memberikan kalau ya betul. Kalau untuk diri kita sendiri sih nggak ada masalah gitu. Tapi begitu kita ngeliat kiri, anak saya ini masih belum ini. Lihat cucu, kayaknya belum di sana gitu. Jadi terus juga misi kita ini di Urantia ini, kita ini mau belajar Urantia ini untuk menjadi pengkhotbah, atau kita belajar ini untuk diri kita sendiri sehingga kita paham sekali bahwa arah kita itu ke sana gitu. Nah, kalau saya lebih cenderung bukan pengkhotbah gitu. Artinya ini kalau saya lebih cenderung Urantia ini sangat bermanfaat di mana saya tuh bisa mantap sekali gitu ya dalam menjalani ini. Tapi saya bukan nggak berniat menjadi pengkhotbah gitu. Nah, saya lebih suka itu buat saya pribadi memperkuat gitu keimanan gitu. Dan ini juga tidak bisa saya share sembarangan ke istri dan anak pun juga. Kalau mereka nggak nanya, saya nggak jelaskan. Tapi kalau untuk yang sosial gitu, kursus sosial itu saya kerjakan. Dan sosial ini kan nggak harus hanya dengan orang Islam atau orang Kristen atau dengan orang Yahudi gitu. Kalau sosial nih siapa aja yang punya jiwa sosial itu kita kerjakan. Makanya yang saya pengen tahu ini, yang kita sekarang grup kita ini targetnya apa? Apakah kita akan menjadi pengkhotbah gitu ya, yang menyebarkan ini, atau kita bagi-bagi gitu. Kalau di Islam tuh ada namanya Abdurrahman bin Auf yang kerjanya itu untuk cari uang aja dia tugasnya cari uang aja gitu. Kayak tadi juga di murid-muridnya Yesus juga begitu gitu ya. Nah, ini yang menurut saya di Urantia ini kita apa nih? Kita mau bagi tugasnya bagaimana? Begitu Pak Nuk gitu. Ya, kira-kira seperti itu, dan saya rasa Bapak Ibu ini sudah, Pak Imbang juga sudah kira-kira tahu lah, pede lah. Ini saya bisa di bidang apa gitu. Itu pasti ya Tuhan sendiri akan ngatur kita lah. Nanti masing-masing nanti punya dorongan hati mau kemana nih. Gitu. Saya bisanya ini. Tapi misi kita Pak, kalau menurut ajarannya Yesus itu seperti ini Pak. Jadi kita ini mesti menyebarkan ajaran bahwa Tuhan itu pengasih dan penyayang. Itu nomor 1. Itu ajarannya. Bahwa Tuhan yang sekarang kan manusia itu kan percaya Tuhan yang macam-macam. Konsepnya mengenai agama juga Tuhan yang macam-macam. Sampai muncul teroris itu kan karena konsep Tuhan yang beda dengan kita. Bukan pengasih dan penyayang ya. Mereka nggak tahu tuh bagaimana bisa jadi kayak begitu. kayak Sambo ya. Iya, Sambo itu mungkin ke gereja gitu, tetapi kemudian dia bikin mafia begitu, cari uang tidak baik dengan cara yang tidak baik itu ya, itu ada dibahas oleh Yesus. Itu cara-cara yang tidak baik tidak boleh dilakukan untuk mencari uang gitu, seperti itu. Dan metodenya kan sudah dijelaskan oleh Yesus itu dengan cara melakukan kebaikan pada semua orang. Jadi kita tunjukkan belas kasihan pada orang, dan kita melalui kehidupan kita tunjukkan kebaikan, kita ngajari mengenai hal itu pada orang lain. Jadi tidak harus jadi pengkhotbah sih Pak. Memang tidak. Tidak ada kita yang jadi pengkhotbah. Saya tuh impress banget dengan ajaran ini ya, Katolik atau Protestan yang betul-betul gitu ya, cinta kasih itu di top lah, di paling atas gitu ya. Tapi gini, istri saya kan
keluarganya dan istri saya itu bekas Katolik, tapi keluarganya itu semuanya Katolik. Jadi ada yang apa namanya, bahkan kakaknya itu pernah menjadi ketua WK gitu ya, di ininya dia, di wilayahnya dia. WK itu wanita Katolik itu. Semuanya itu betul-betul damai ya. Jadi artinya kita masuk ke lingkungan itu tuh hati itu rasanya nyes gitu ya. Enak lah gitu di lingkungannya, di keluarganya gitu. Nah, ini yang menurut saya tuh harusnya memang seperti itu. Jadi harus terasa gitu, orang masuk ke urantia kelompok kita tuh itu betul-betul merasa bahwa dia itu masuk ke lingkungan yang dia nggak pernah rasakan sebelumnya gitu. Lingkungan urantia ini lingkungan yang sangat penuh dengan apa namanya, aura kasih yang dahsyat lah gitu. Dan ya buat kita ini, saya sih terus terang saya merasa nyaman sekali gitu ya, dengan walaupun kita baru kenal rasanya udah lama gitu ya. Nah, ini yang menurut saya ini mesti ditularkan, Pak, ditularkan gitu. Makanya saya apa namanya, lihat apa sih daya tarik yang membuat orang itu bisa mau belajar sama kita tuh, apa daya tariknya gitu. Nah, ini kan nggak bisa kita ujuk-ujuk dengan kita tenang batinnya, tenang masa depannya. Nggak seperti itu. Saya yakin bahwa saya bisa belajar urantia dengan tenang itu karena tiap bulan saya sudah ada income gitu. Saya nggak usah mikirin penghasilan gitu, sehingga saya bisa menjiwai benar gitu bahwa oh ini pelajaran yang sangat reasonable, sangat masuk akal, dan ini menjelaskan gitu ya dengan gamblang sampai dengan Pak Yusuf tadi kita tahu nih likunya ke sana gitu. Tapi mungkin kalau Pak Yusuf kan apa namanya, punya pemikiran bahwa kita akan menjadi dia kan gitu. Nah, kalau saya nih lebih tricky dikit lah gitu. Jadi saya pikir saya nebeng aja nih. Dia kan maha segala-galanya gitu. Jadi saya itu bukan dalam konteks menjadi budak atau jadi hamba, tapi saya tuh pengen jadi anak buahnya aja deh gitu ya. Jadi dia katakanlah dia bintang 5, saya masih baru kopral, tapi saya yakin bahwa saya akan sampai itu ke bintang 5 gitu kalau saya ikutin itu. Jadi saya tidak memposisikan diri saya akan jadi dia gitu, tapi saya akan belajar dari dia. Saya akan memanfaatkan gitu ya kedekatan saya dengan dia itu sehingga diberi petunjuk. Dan itu saya rasakan gitu bahwa dengan adanya gitu mentor gitu yang saya yakini, atau apakah itu Todd Adjuster gitu ya. Saya menghadapi orang-orang tuh pede banget, percaya diri banget gitu. Saya ini ada yang bimbing saya gitu. Dan secara tidak ini, teman-teman juga akhirnya kan menganggap bahwa saya kok serba bisa, serba tahu gitu ya. Dan saya diposisikan gitu menjadi leader gitu. Jadi saya ketua ini, ketua itu gitu. Nah, ini yang saya rasakan nikmat banget gitu. Tapi apakah ada orang yang misalnya dia mesti kerja 24 jam atau dia mesti kerja pagi sampai sore mikirin bayar untuk uang sekolah, untuk listrik, untuk cicilan ini itu, apa dia bisa seperti saya gitu? Itu lagi yang menjadi ini saya gitu, concern saya gitu, Pak. Ya. Gimana Bapak Ibu yang lain, silakan. Pak Imam, saya kira gitu ya, dua segi dari kehidupan kita ini. Dari segi fisik ya, yang kita sebagai manusia yang terdiri dari tulang dan daging ini ya perlu segala sesuatunya secara fisik ya, seperti Pak Imam kemukakan hari itu, walaupun itu asalnya dari batin dan emosi kita, tapi kemudian juga kita butuh sesuatu yang fisik ya, dalam hal ini adalah UUD dan akhir-akhirnya ujung-ujungnya duit juga gitu. Nah itu adalah wajar ya. Ya kenapa Tuhan juga mengasihi kita free will ya, kehendak bebas. Nah saya kira kita sebagai manusia yang hidup ini ya bebas aja gitu ya. Bebas aja. Kita mau berusaha seperti apa, asalkan semuanya itu adalah di jalan yang baik gitu ya. Karena kita tahu kan, Tuhan tadi jelaskan Pak Nugroho itu
sebagai dasar kita meneruskan ajaran ini kepada orang lain, ya dasarnya itu adalah kita menjelaskan bahwa Tuhan sangat kasih sayang kepada kita. Dan seperti Pak Imang itu pengen jadi anak buahnya, bukan anak buah lagi Pak. Tuhan itu sudah mengaku anaknya kita semua ini, anaknya beliau, bukan anak buah gitu. Kalau anak buah kayak nyuruh-nyuruh yang nggak karuan gitu ya. Nah ini anaknya beliau gitu. Nah jadi pada saat pertama kita mulai menyadari ini dan kemudian kita mengimaninya atau mempercayainya, kita kan disebutnya faith son of God. Jadi putra Tuhan yang mendasarkannya kepada faith, percaya aja dulu. Percaya ada dulu. Nah, itulah yang sebenarnya yang kita berangkat dari iman itu ya. Kita percaya aja dulu ya. Karena itu masuk akal dan masuk ke secara batiniah kita itu bisa diterima gitu ya. Apa-apa yang diajarkan di dalam Eurasia Revelation ini. Nah, jadi di dalam hal ini kita benar-benar punya senderan yang kuat ya, bahwa kita ini diakui sebagai anaknya beliau gitu. Walaupun kita itu harus berevolusi gitu sekarang ini, meningkat sampai akhirnya ketemu dengan beliau di sana gitu. Dan pada saat di sana itu ya kita bukan saja ini lu anak buah, bukan gitu aja, kita itu dirangkul di dalam haribaan beliau gitu ya. Nah inilah anakku yang sekarang sudah sampai di sini, kembali ke sini. Jadi asalnya dari aku dan sekarang kembali kepada aku. Itu dia. Jadi jangan kecil hati ya kita itu, dan kita bukan anak buah, karena anak buah itu di atasan kita adalah bos ya, yang merintah ini merintah itu. Tuhan itu tidak merintah apa pada kita itu. Karena kita dibekali dengan free will tadi. Lu mau apa terserah lu gitu kan. Tapi ingat hukum sebab akibat. Nah, di dunia ini kan, di dunia kehidupan ini ada hukum sebab akibat. Kalau kita berbuat buruk, kalau kita berniat jahat, ya nanti yang kita dapat juga adalah kejahatan. Nah, oleh karena itu selama kita berjalan mencari nafkah kehidupan ya, saya kira nggak usah khawatir ya, kita jalani saja ya apa yang terbaik untuk kita, asalkan itu tadi kita tetap meneruskan kasih sayangnya Tuhan itu ke kiri kanan kita ya. Nah kalau meneruskan kasih sayang itu pasti kita tidak akan memanipulasi, tidak akan menipu orang untuk supaya kita dapat sesuatu, itu sudah pasti gitu. Tapi itu dari diskusi kita yang lalu itu, kalau kita sudah mulai radiating our love terhadap sesama, ya itu dia gitu yang dicari, bahwa kita meneruskan cinta kasihnya Bapa kepada sesama kiri kanan kita. Nah jadi saya kira Pak Imbang dengan bisnisnya dengan segala macamnya itu adalah urusan kita gitu, bukan urusan Tuhan. Garis per garisnya semua ya. Tulisannya. Jadi kita mau bikin apapun kita udah diperlengkapi dengan kehendak bebas kita. Oleh karena itu apapun yang kita lakukan ya sah-sah aja. Nah, cuman kalau kita sudah mulai tahu jalan keselamatan, ya pasti sesuatu yang baik yang akan kita lakukan. Nah, namun demikian tadi tidak ada pengkhotbah rupanya Pak Imang kalau di dalamnya ajaran Eurasia. Tapi bagaimana how kita radiate our
love and our knowledge terhadap sesama kita barangkali ya. Jadi misalnya saya di keluarga sama anak-anak, mantu-mantu, waktu pertama kali saya baca Yunani ini saya kumpulkan gitu. Saya punya bacaan ini, dan ini apa yang dijelaskan di dalam buku ini adalah ini. Nah, kalian sebenarnya butuh ini, tapi terserah kalian mau mulai mempelajarinya atau tidak, gitu ya. Nah, ada yang bertanya, nah, kalau Papa katanya sekarang mempercayai, mengimani itu gimana? Padahal kan kita sekarang kan masih di dalam lingkungan kepercayaan kita. Lah, saya bilang kan kalau kita nggak baca, kalau kita nggak tahu, kita judge sesuatu berdasarkan hal-hal yang kita nggak tahu. Ya kalian nggak boleh begitu. Saya bilang kalau memang ingin tahu sebenarnya kenapa saya mempercayainya dan mengimaninya, ya kalian juga baca. Saya bilang semuanya masuk akal. Nah, itu yang saya jelasin sama mereka waktu itu ya. Ya itulah, di antara anak-anak itu pun ada yang bisa yang terbuka ya, bisa terus pelajarinya. Tapi tidak jarang juga, ada juga yang kayaknya secara diam-diam menentang gitu ya. Apa ini gimana sih gitu. Nah, paham. Jadi saya bilang nggak aneh ya, nggak aneh kita memperkenalkan suatu ajaran yang baru, yang lain daripada ajaran yang lama, mesti ada tantangannya dan penghambatnya. Tapi ya kita tenang aja gitu ya. Itu kan itu kan kita doing our father business lah. Jadi ya tenang aja gitu. Jadi kalau diterima aja syukur, kalau enggak ya seperti saya sebarkan ke teman-teman yang profesor lah, yang doktor lah, yang segala macam. Tapi hasilnya negatif. Artinya bukan negatif ya. Ada mereka yang merasa bahwa loh kok ini aneh gitu. Apa sih sebenarnya? Saya nggak mau lah kalau yang aneh-aneh begitu gitu. Jadi sesuatu yang di luar kepercayaan sekarang itu adalah sesuatu yang aneh. Mereka nggak mau. Nah, itu saya pikir itu pertanda bahwa orang itu belum dapat hidayah, kalau istilah kita ya Pak Bang ya. Nah, tapi menurut kita ya nggak terbuka gitu, artinya nggak ada kepenasaranan gitu, penasaran seperti saya alami dulu. Kenapa itu begitu, itu kan? Kenapa harus begini gitu kan? Nah itu kan sehari kemudian ketemu di dalam buku Irani penjelasannya seperti itu, ya saya percaya dan saya imani sekarang gitu. Jadi itulah updating dari iman saya sebenarnya gitu. Itu Pak Ibar. Iya. Saya betul-betul cocok gitu ya. Begitu saya belajar ikut di sini gitu ya. Loh kok ketemu gitu. Semuanya sebenarnya sama dengan Pak Yusuf gitu. Ini udah ada di otak gitu ya. Tapi kemana ya jawabannya kemana? Nah begitu masuk di sini, wah ini jawaban gitu. Cuma memang saya mesti hati-hati karena di lingkungan saya itu. Ini Pak Richard silahkan kalau mau komen. Ya saya Pak Kun pengen dengar Pak Kun. Kalau elaborate tadi dari Pak masalahnya Pak Yusuf, diskusinya tadi gimana Pak Kun kalau bisa direspon? Ya mungkin saya sharing aja. Tadi saya banyak belajar dari bapak-bapak di sini. Jadi sharing pengalaman. Jadi saya learning banyak. Tapi saya coba ingin sharing pengalaman saya.
saya waktu usia 20 ke 30 ya, memang saya punya ambisius gitu ya, untuk menjadi orang kaya gitu, jadi orang yang berhasil dalam bisnis gitu ya. Kemudian menata bisnis di awal, bangun perusahaan dan lain-lain. Pada kenyataannya saya banyak belajar dari situ. Semakin kita memiliki tujuan menjadi orang kaya, semakin kita terjerumus ke dalam duniawi. Saya terasa sekali mendapatkan rezeki, nggak puas, ingin lebih banyak lagi, ingin lebih banyak lagi. Rasa ketidakpuasan itu terus-menerus meningkat, sampai saya lupa akan kehangatan keluarga. Saya pulang dari pagi sampai malam, pagi lagi berangkat sampai malam, jadi bahkan saya missing sekali gitu ya saat-saat anak-anak masih kecil. Ya bisa dibilang waktu saya untuk keluarga hilang pada saat itu. Jadi saya pernah berpikir kalau saya mau ulang lagi waktu, saya pengen lebih dekat dengan keluarga daripada memikirkan kaya. Karena begitu kita tadi memikirkan kekayaan, kita selalu berhitung, ya, berhitung matematika. Kita juga jadi terus materialistis, ya. Bahkan permasalahannya kalau sudah kita berhutang, kita terbelenggu ke dalam ketakutan. Jadi ketakutan kalau kita menurun usahanya atau tiba-tiba pekerjaan menjadi tidak ada, itu yang membuat ketakutan yang sangat mendalam. Dan ini adalah kalau menurut saya juga fenomena masyarakat yang ada saat ini. Jadi mereka lebih senang untuk berhutang untuk mendapatkan materi, padahal sebetulnya itu adalah jebakan belenggu yang membuat vibrasi mereka lama-lama semakin lemah karena penuh dengan ketakutan. Jadi dengan saya belajar itu, saya jadi belajar mencoba, bukan saya mau miskin, enggak. Saya mungkin mencoba untuk hidup lebih sederhana. Ya. Yang penting cukup, ya. Tetapi saya bisa berbagi. Jadi saya berpikir sebetulnya tujuan yang benar itu adalah memberikan kasih, memberikan sayang kepada orang. Ya. Makanya kenapa tiba-tiba saya berubah dari pebisnis menjadi aktivis serikat pekerja, itu salah satunya karena itu. Karena saya ingin berbagi. Saya ingin membantu orang, bagaimana bisa mensejahterakan mereka, itu jauh lebih bahagia. Dan anehnya, pada saat saya memiliki niat itu, saya selalu dicukupkan itu. Saya hidup nggak terlampau berlebih gitu ya. Tapi saya sudah sangat bahagia saya hidup cukup. Cukup dalam arti bahwa saya bisa makan, bisa bersama-sama dengan keluarga dan lain-lain. Dan hal-hal ini saya terapkan ke anak-anak saya. Jadi saya wanti-wanti pada anak-anak, jangan memiliki tujuan hidup untuk materi. Karena tadi, begitu kita udah punya tujuan ke sana, kita akan terbelenggu oleh keinginan kita yang nggak pernah terpuaskan. Nah, di Urantia ini banyak diajarkan mengenai hal tersebut. Tadi memberikan kasih kepada melayani, ya. Jadi selama saya memiliki niat itu, selama itu seringkali terbuka jalan, dan bahkan kalau saya lihat kehidupan menjadi jauh lebih baik lagi, jauh lebih tidak terbebani, tidak terbelenggu oleh kemelekatan terhadap kehidupan duniawi. Mungkin itu dari saya, mungkin sedikit. Terima kasih. Terima kasih Pak Kun.
sangat berarti sekali untuk kita sekalian, kira pengalaman Pak Kun. Pak Richard silakan kalau mau komen. Boleh Pak. Saya tidak pernah merasa miskin dari kecil. Saya selalu merasa kaya Pak dari kecil. Padahal menurut kacamata orang lain mungkin kita miskin gitu, kita susah. Nah itu karena orang tua saya kira Pak, yang selalu optimis, ya selalu berusaha, jadi nggak pernah merasa miskin Pak, honestly gitu, rasanya kaya aja gitu ya. Nah ketika kita bervibrate, sekarang analisa saya gitu ya, ketika kita bervibrasi dengan perasaan bahwa kita cukup, maka kita akan dengan mudah membagi, bukan karena kita baik gitu, karena kita merasa cukup gitu, lebih dari cukup. Nah, berarti kita kan melakukan kebaikan, kita belum tahu rangkaiannya, ya, melakukan kebaikan. Sehingga saat ini umur saya sekian, orang banyak menganggap saya miskin, saya enggak merasa begitu gitu. Saya merasa kaya. Nah, itu kan soal to feel, ya, to feel, bukan calculator, gitu ya. Nah, lalu saya kaji, kenapa saya punya perasaan seperti ini? Ternyata kita punya 24 cents. Nah, yang kita kembangkan itu baru 5 cents. Jadi dengan 5 cents itu, kita merasa selalu kekurangan. Tapi ketika kita bisa mengembangkan cents ke-6 itu apa? Ini mau menjawab Pak The Six Sense, Pak Yusuf punya. Itu soal vestibular, Pak. Sense di tubuh kita yang namanya vestibular. Aware sama soal balance. Jadi katakanlah tadi Pak Yusuf bilang saya sering lupa, tapi you masih still aware dengan balance nggak Pak? Nah kalau kita nggak aware dengan balance, memori kita terganggu akibatnya. Nah, itu sixth sense. Jadi balance itu sixth sense. Nah itu kan ke indera, ke tubuh. Yang ketujuh itu sense ketujuh namanya proprioceptive, movement. Movementnya gimana? Pada umur sekarang berapa ya? 79 ya Pak? 82. Siapa Pak? Pak Yusuf. 82. 82. Nah, Pak, bahwa proprioceptifnya gimana? Movementnya and so on, Pak. Kalau secara fisik movement saya masih oke rasanya Pak. Masih oke, alright. Nah ini yang terpenting nih Pak, ya, yang sense ke-8, namanya interoceptive. Interoceptive itu internal ya, itu untuk merecognize sensitivity kita terhadap hal-hal yang berkaitan dengan tubuh. Gitu ya. Misalnya, apakah kita punya abnormal response nggak terhadap pain, terhadap stres, terhadap emotion. Malah kalau di anak-anak autis itu Pak, itu the problem justru itu jadi problem interoception itu. Karena dia tidak bisa mengenal rasa lapar, rasa penuh, kenyang. Dia nggak tahu mengenai nausea, fever gitu ya. Nah kalau kita bisa mengembangkan itu suka dianggap sesuatu yang negativity. Padahal bagi saya itu sesuatu yang positif. Kalau kita bisa punya, karena kita kan sekarang exteroceptive, ya, dengan AC dingin, dengan ini, dengan cuaca, itu interoceptive, exteroceptive. Kalau kita bisa mengembangkan interoceptif, Pak, ya itu kita nggak akan pernah merasa miskin, Pak. Misalnya soal, kita kan harus makan, nggak harus makan kok. Saya bisa 48 jam, 72 jam nggak makan karena saya mengembangkan interoceptif saya, hanya minum saja, gitu. Ya, tentu kan katanya harus pakai vitamin. Nah itu ada orang namanya Alexis Cartel, Pak. Dia dokter Prancis. Dia dapat Nobel Prize tahun 1906. Dia dapat Nobel Prize karena ibunya itu tukang jahit. Jadi ketika rajanya ditusuk, itu kan biasanya kalau raja itu kan mati orang Pak kalau ditusuk waktu itu. Nah dia mengembangkan teknik menjahit ya orang yang tertusuk ya sehingga nggak mati, tertutup luka. Nah teknik dia itu dia mendapatkan Nobel Prize pada umur yang masih muda ya 34 tahun kalau nggak salah. Lalu dia mengembangkan. Waktu itu ada
orang kaya namanya Charles Lindbergh. Ingat ya Charles Lindbergh yang nyebrang sendirian dari Amerika ke London naik kapal terbang sendiri, orang pertama. Nah, Charles Lindbergh itu punya adik sakit jantung, nggak bisa ditolong. Lalu dia minta Alexis Carrel. Dia bilang, oke, coba saya riset. Dia riset itu pakai ayam, Pak. Ya, ayam embrionya. Biasanya ayam itu hanya bisa hidup maksimum 7 tahun kalau nggak salah. Nah, jadi embrionya itu ditaruh di cairan. Nah, cairannya itu ada 8 macam cairan NaCl lautan seperti yang dibikin oleh life carrier. Nah, jadi life carrier memulai kehidupan itu dengan NaCl. Kalau kita baca dengan NaCl. Ya, kedua bermain dengan blood plasma. Dia bilang kalau Adam masih hidup kita nggak akan mati, lama matinya gitu ya dengan blood plasma. Karena dia juga mendapat sumber yang lain. Nah, dia mengembangkan, Pak. Itu ayam sampai 35 tahun, jadi ditaruh di satu gelas, dikasih cairan itu, dan dikasih makanan. Itu berdenyut terus jantungnya, Pak. Nah, di situ dia membuktikan bahwa sel itu tidak menua. Tapi namanya germline. Jadi dia bisa mempunyai keturunan. Germline, Pak. Ya. Nah, artinya manusia tidak perlu menua. Bagaimana kita mau umur 100 tahun, tapi kualitas hidup kita ya kayak orang 100 tahun. Kita mau 100 tahun atau 200 tahun, tapi kualitas kita kayak 50 tahun lah, 60 tahun gitu. Ya. Nah, saya cerita dulu ya Pak, yang ini ya Pak ya. Jadi soal census yang pertama, lalu soal nanti soal ekonomi lah, soal bisnis, soal yang kesehatan ya Pak Yusuf. Nah itu orang tua itu Pak, 70, 82, oke, life begin at what age Pak? Kata-kata orang, biasanya life begin pada umur berapa? 40. 50, Mbak. Ya, riset terakhir Pak dari Jepang, life begin at 70 Pak. Nah, orang 70 tahun itu paling produktif. Orang yang umur 60 tahun itu kedua produktif, orang yang umur 50 tahun itu ketiga produktif. Jadi Pak Kun masih akan lebih produktif lagi. Nah, jadi kalau Bapak udah 80 tahun, 82 tahun, Bapak ada di plateau, tapi yang paling tinggi itu. Dan saya sama Grace mendiskusikan mengenai Pak Yusuf. Pak Yusuf itu pintar banget, daya ingatnya kuat banget. Betul Pak, betul Pak. Grace minggu lalu kita bicara, pertama pengetahuannya ya banyak ya yang kita nggak tahu. Kedua, you ingat, you sama sekali tidak mencerminkan orang yang berupa. Tapi untuk orang seperti you, Pak, nganggap turun dikit aja udah berkurang banyak gitu. Mungkin harus ganti istri, Pak. Kalau ganti istri ingat terus namanya, Pak. Bercandanya gitu. Tambah bro, jangan ganti tambah. Tambah istri, sorry tambah. Bercanda Pak itu ya. Nah maksud saya gini Pak, ya. Nah itu kenapa orang bisa lupa Pak? Jadi kalau kita punya syaraf kita itu seperti sungai dendritik ya, punya pattern dendritik. Nah kalau ada informasi dia selalu bergetar Pak, selalu bergetar. Nah ketika dia bergetar dia akan mengeluarkan coating yang namanya myelin. Jadi terjadi myelinisasi. Kalau ada Grace jadi bisa koreksi saya ya, karena saya bukan orang dokter. Myelinisasi. Nah kalau dia nggak bergetar lagi Pak, itu myelinnya copot. Ketika dia copot, ya, you lupa. Akibatnya apa, Pak? You akan jadi kayak baby nanti. Kencing di celana, gitu ya. Ini gitu. Kayak baby nanti. Nah, oleh karena itu, Pak, cara mengatasinya, kita harus melakukan aktivitas baby. Supaya dia bergetar lagi. Misalnya, Pak, ya, misalnya. Kalau kita gosok gigi, Pak, Bapak biasanya gosok pakai tangan kanan. Jangan pakai tangan kanan, pakai tangan kiri. Betul, Pak. Pakai tangan kiri. Terus kita kan jalan ke depan. Nah, oke, jalan ke depan, kayak saya misalnya mau ke lift. Saya jalan mundur, Pak. Mundur. Baru jalan ke depan. Jadi kita melakukan aktivitas-aktivitas yang terbalik seperti baby baru belajar lagi. Nah, itu terjadi myelinisasi terus. Terjadi myelinisasi. Makanya kita, ya umur 70 tahun ini baru mulai, kan, Pak. Kalau kita kembang dengan itu, kita punya neuron nggak akan mati, Pak. Berkembang terus. Ya. Jadi jangan khawatir, Pak. Tapi ada tekniknya di Rusia. Di Rusia sekarang mereka berpikir gimana caranya berpikir seperti life carrier. Begitu Pak. Ya, jadi itu yang orang kakinya buntung karena diamputasi, hanya dalam 3 bulan muncul lagi hanya dengan mainnya Pak.
hanya dengan mainnya. Perempuan yang cancer udah diambil ininya tetenya, dalam 3 bulan muncul lagi tetenya. Jadi mereka namanya organ regeneration, organ loh Pak, organ regeneration. Nanti saya bisa share Pak. Nah itu belajarnya cuma seminggu. Misalnya gigi udah ompong, gigi saya udah ompong kayak gigi palsu. Saya bilang, mereka bilang, udah kamu tungguin aja gigi kamu 70 hari tumbuh kok. Oh, iyalah, 70 hari. Nah, itu organ regeneration. Diajarin lah tekniknya itu. Menarik, dan bukunya tidak terlalu tebal, dan kursusnya juga tidak terlalu mahal, jurusnya nggak terlalu mahal. Mungkin kalau mau kita bisa Zoom, saya minta sama mereka untuk bikin Zoom, kita contribute lah. Ya, kita bisa kursus dapat pengetahuan itu. Bagus sekali itu Pak. Nah, ya. Oke itu. Iya. Kan nggak apa-apa, kan kita bareng, kita banyak kan, mereka berapa time mereka kita bayar, kita urunan gitu. Mungkin itu worth it, dapat pengetahuan Pak. Nah, Mantap. nah, jadi harus vibrate Pak. Tadi saya bercanda soal istri, tapi ada benernya juga. Karena kalau kita udah kawin lebih dari 10 tahun, udah nggak vibrate tuh Pak. Nah, begitu nggak vibrate. Kan kalau orang baru kita vibrate, bercanda aja kan gitu. So we have to find something new, always do something new Pak. Misalnya membaca buku Rantia, oke, tapi read juga another thing yang kontradiksi sama itu. Nah itu akan membuat vibrate gitu. Yang mengkritik, kayak Martin Gardner kan mengkritik soal Rantia. Ya kita read itu supaya vibrate gitu ya. Itu yang satu ya, mudah-mudahan menjawab Pak ya. Jadi nggak usah takut Pak ya. Nah sekarang soal cairan yang NaCl, saya itu buat Clovit itu dasarnya dari Rantia. Basicnya kan natrium sama klorida, cuma dikasih oksigen jadi CO2. Nah sekarang bicara mengenai bisnis Bang, di Urantia banyak sekali dikasih tahu bisnis caranya, tapi tidak pernah. Kalau Yesus ada di sini, lalu kita minta advice untuk ekonomi, kita pasti kecewa. Karena dia datang di sini bukan bisnisnya untuk ekonomi, bisnisnya itu spiritual. Ya, dia nggak akan kasih tahu. Dia tidak anti dengan kekayaan, ya, tapi dia nggak akan kasih bisnis begini-begini. Karena itu tadi polaritas yang tadi dibilang oleh Pak Kun tadi, ya. Jadi jangan mengharapkan ada itu advice, tapi cara-caranya dikasih tahu. Ya. Dan juga di sana kalau kita mau bisnis hanya profit oriented, profit making, itu menghancurkan civilization. Itu dikatakan di Rantia gitu ya Pak. Oke. Jadi semua bisnis, kalau kita mau bisnis, goal kita itu apa? Profit making atau kita mau memajukan civilization. Jadi kalau makanya di Mota dibilang kalau kita ambisius gitu itu harus dibagi ke orang. Maksudnya tujuannya apa gitu? Buat masyarakat banyak, termasuk orang banyak, atau untuk profit making. Kalau kita bikin bisnis tujuannya untuk masyarakat banyak, nah itu oke gitu. Nah, coba kita lihat bisnis apa yang kita bisa lakukan dari Urantia. Pertama dia udah kasih rahasia. Pertama dia bilang untuk tidak dapat penyakit, karena mereka kan life carrier pusing banget tuh sama penyakit-penyakit yang ada di tumbuh-tumbuhan. Kuncinya itu di spora. Dia bilang di spora. Nah, kita lihat sekarang spora itu dikembangkan belum begitu jauh. Padahal nggak begitu, menurut saya ya sekarang nggak begitu sulit untuk mengembangkan spora, bisa bikin apa saja. That's one business. Ya, that's one business. Kedua, yang tadi disampaikan oleh Pak Nugroho bahwa mereka dengan membuat satu zat yang untuk wound healing, Pak. Ya, sebenarnya bukan mereka bahwa ada kesempatan tuh, mereka tuh gagal membuat itu 25.000 kali. Eksperimennya 25.000 kali. Baru yang ke 25.000 kali mereka bisa mendapatkan kalau kita ada luka, terus ada otomatis luka itu tertutup. Nah itu pekerjaan right carrier. 25.000 kali eksperimen. Jadi udah ditemukan itu Pak sama mereka. Ya, yang luka itu ditulis healing dan berapa kali gagalnya 25.000 kali. Nah, tapi mereka kasih secret juga. Selain dari NaCl, dasar dari NaCl yang bisa dikembangkan, itu kan elektrolit, itu menghasilkan sifat listrik, macam-macam tuh ya. Nah, itu Alexis Carrel yang bikin jantung itu sampai bisa ayam itu 35 tahun hidupnya, yang 5 kali tahun hidupnya. Itu memakai dasarnya NaCl, tapi ada 8 jenis NaCl. Nah, saya riset, sulit sekali ya, saya baru dapatkan 2. Tapi di Amerika ada anak muda yang dari umur 18 tahun dia udah nggak mau sekolah lagi, dia jadi seorang alkemis.
Dan Alchemist itu ada Oscar-nya, dan dia 4 tahun yang lalu dapat Oscar-nya, dia udah bikin 8, Pak. 8-8-nya dia udah bikin. Ya, keren banget, anak muda, rambutnya gondrong, umur masih 36 tahun. Dia udah bikin tuh, ya, Alchemist. Kita bisa pesan lah dari dia, ya, cuma agak mahal sedikit. Jadi kalau Pak Yusuf mau, Pak, kita bisa pesan. Tapi bisa juga, Pak, pakai vibration, ya, vibration. Nah, kalau pakai vibration, saya punya alatnya, Pak. Jadi Pak Yusuf tinggal kirim bukunya ke Grace juga punya. Nanti sama Grace dikirim 24 jam, nanti dalam 3 bulan atau dalam 1 bulan sudah bisa lihat improvement, Pak. Ya, improvement. Jadi banyak caranya, Pak, untuk memori ya, Pak. Ya, benar-benar banyak caranya. Tapi yang penting, Pak, kan sehat ya, you punya balance bagus, movement bagus, interoceptifnya. Mungkin Ibu ini bisa banyak jelasin mengenai interoceptif ya, Bu Rini ya. Ibu Rini familiar pasti ya, Maite ya, Bu? Iya, sedikit, Pak. Ya, karena di psikologi biasanya problem untuk anak-anak yang luar biasa gitu ya, anak-anak yang kita merasa diberkati, itu sebenarnya jadi kekuatan, bukan jadi sesuatu yang negatif. Orang suka melihat itu sebagai sesuatu yang negatif. Nah, biasanya anak-anak yang begitu tuh perkembangan spiritual itu akan cepat. Dan ketika perkembangan spiritualnya cepat, Pak, dia bisa overmatter, menyembuhkan dirinya sendiri, self healing. Tapi kalau kita kasih training pakai pot, dia jadi manusia biasa lagi gitu loh. Ya, jadi itu sebenarnya kelebihan, suatu kelebihan. Di dunia sains dianggap suatu kekurangan kan, Bu. Harusnya exteroceptif gitu. Padahal itu it sense, Bu. Ya. Mungkin saya keliru ya, Bu ya. Correct me if I'm wrong, because it's not my field. Ya. So, bisnis. Jadi bisnisnya, pertama Pak Imbang, kalau mau bisnis ini untuk kemaslahatan orang banyak. Bisnis pertama itu adalah obat untuk manusia sehat. Karena itu problemnya life carrier. Life carrier bilang, problem itu tuh mengatasi virus. Ditulis gitu kan Pak Bun? Mengatasi virus, makanya banyak penyakit. Dan mereka mengharapkan dengan plasmanya Adam itu selesai. Jadi kuncinya di NaCl dan di plasma. So, we have to research about that. Ya. Dan untuk riset about that, kita nggak perlu keluar duit banyak. Kenapa? Yang penting ID-nya, nanti kita bisa kirim ke teman-teman saintis, ada 11.000, suruh mereka riset ini, ketemu. Dia kasih ID. Ketiga, itu di Urantia ditulis, Mendeleev tabel periodik, ya, tabel periodik. Dia kasih rahasianya tuh. Ya, kenapa ada 7 ada 7 master spirit, ya. Ternyata itu juga di tabel periodik. Yang ke-1 sama yang ke-8 sama. Yang ke-8 sama yang ke-15 sama. Yang 15 sama 22 sama. Jadi yang kedua benar. Jadi sekarang kalau emas itu berapa? Emas 74 ya, atau potasium gitu. Kiranya jadi 7. So you can create gold. Dia udah kasih secretnya loh. Secretnya dia udah kasih. Ya, jadi 1, 8, 15, 22, 29 itu sama. We can create anything from the same thing gitu. Ya. Karena itu repetition, ya. Lalu 2, 8, 16, 3, 10, 17. Itu kalau kita riset sebentar aja, ya, dia bisa jadi kaya, Bang. Tapi buat apa kita kaya itu? What is our goal? Gitu. Kan itu. Ya. Nah, lebih baik kita kerja keras, kaya, atau kita sudah merasa diri kita kaya, dan hidup kita udah lebih dari cukup. Saya merasakan itu. Gitu. Tapi kalau you lihat, saya nggak punya account. Ya, saya nggak punya account, uang apalagi, nggak punya account, berarti kan nggak punya, tapi I feel rich, gitu. I feel rich. Itu aja yang saya mau share. Jadi saya mendukung Pak Gun, saya bersyukur, saya tidak perlu seperti Pak Gun, harus mau ke sini dulu, ya. When you feel rich, itu kan state of mind, maksudnya. Coba pikir, Bang, kita ini udah umur segini. Kita ini kan kaya, Bang. Punya anak, ya. Tadi saya mau begini, tadi saya ke gudang ya, ke gudang ngatur-ngatur barang-barang saya pengen lihat. Saya ketemu diary istri almarhum saya. Di diary itu ada surat yang dia mau kirim ke saya, tapi dia nggak jadi kirim. Nah, saya baca, saya bilang nggak kebetulan. Pertama dia bilang begini. Saya heran, dia bilang,
Kita ini kan berbeda kultur, ya saya harus pindah ke Indonesia, itu berat loh buat saya sendiri. Kamu kan orangnya intelijen, tapi kalau you nggak bisa lihat the needs of a woman, gitu, ya, the needs of a woman, itu disampaikan gitu. Kamu tuh dedicate terlalu ke government, terlalu ideal, ya, kerja 3 hari 3 malam nggak pulang terus, and you forget the family. Actually, we need you. And when you come home, you makan, say hello, udah itu, you main sama anak-anak sebentar, you nonton TV, baca koran, pergi lagi. Baru saya mikir gitu. Yang tadi waktu Pak Kun ngomong begitu. Waduh, benar yang dia omongin benar. Family itu kita, begitu ada, udah kelihatan take it for granted. Ya, take it for granted. Waktu dia ngomong ini family waktu itu saya nggak nangkep. Ya saya kan kerja ini kan buat family juga, buat future-nya family. Dan ketika itu saya meninggal, saya baru berpikir, aduh, keren banget ya. Because saya belum grow waktu itu gitu. Ya, dan kerjanya itu juga bukan cari kekayaan, tapi karena punya idealisme, pengen masyarakat Indonesia sejahtera, bagus. Ada penyesalan, honestly. Dan itu tidak kebetulan dari dokumen yang begitu banyak, kalau saya baca bagian itu. So I think Sultan Jasir bekerja dengan cara begitu. It is a sign that don't worry about my situation now. Dan Bang juga don't worry. It's a privilege loh Bang. You masih punya ibu umur 93 tahun. Dan you masih dikasih kesempatan untuk merawat dia. Do your best, dan ketika dia meninggal juga akan ada penyesalan, bro. Nah, so you kaya betul, bro. Kita nggak punya orang tua. Ibu ini juga nggak punya orang tua ya, Bu ya. Kita nggak punya orang tua, relatif muda. Ya. Pak Kun nggak punya orang tua juga. Kita Pak Nuk juga. Dia masih ada orang tua yang taking care. It's not a beban, bro. You bisa care dia karena you kaya. Kan kekayaan duniawi kan you udah cukup lah, Bang. Lu kan badungnya setengah mati. Nah, sekarang orang dia tidak bicara soal bisnis dunia, bro. Dia hanya bicara soal karena bisnisnya itu spiritual. Tentu dikasih clue-clue ya untuk hidup. Karena kalau kita udah sejahtera semua sudah enak ya, nggak ada difficulty. Itu yang saya bisa share untuk malam ini, Pak Yusuf. Mudah-mudahan Pak Yusuf semangat, Pak. Jangan down, Pak. Nanti kuku kirim ke Grace, kan di Bandung. Ya. Nanti 3 bulan lagi udah jadi kayak Einstein, yuk. Ingat semua, Pak. Pacar-pacar lama ingat lagi nanti, Pak. Ya, apa optimis kan Pak dengar ini? Banyak Pak. Atau yang Rusia nanti kita workshop. Ya. Menarik Pak. Itu ada kaitannya dengan Urantia juga. Prinsip-prinsip yang mereka ajar. Karena mereka membahas ada 7 layer ya. Nah, yang paling tinggi itu energi. Tapi energi yang diciptakan siapa? Nah, ini Shapov ya. Shapov ini pandai banget orang. Dia tesisnya cuma 1 lembar rumus. Dia pakai rumus. Ternyata di atas itu dia cari yang di atas energi itu apa? Dia kasih nama God. Padahal mereka ateis. Jadi nggak ada nama lain lagi God gitu ya. Nah akhirnya mereka bilang bagaimana sih protokolnya yang namanya God ini bikin manusia, bikin gigi, gimana? Nah itu jadi protokol yang diajar ke kita Pak. Jadi benar-benar kita jadi creator, menciptakan gigi tumbuh. Sebenarnya wah Grace nggak laku lagi kalau semua orang giginya tumbuh gitu ya. Kakinya tumbuh, buah dadanya dipotong tumbuh, livernya tumbuh. Jadi mereka mengcopy pattern Pak. Ya, patternnya itu gimana? Lalu dipraktekkan. Saya bisa share videonya, menarik banget. Karena dikasih 1, 2, 3, 4-nya. Nah, jadi untuk Pak Yusuf, untuk memori Pak, saya kirim videonya Pak. Ya, terima kasih Pak. Ya. Pattern. Baik Pak Richard, terima kasih banyak tuh. Saya kira banyak hal-hal yang selama ini nggak tahu kita dan kemudian tahu, dan ini menimbulkan optimisme yang luar biasa. Itu dong Pak, optimis dong Pak. Tadi dengar itu sedih saya sufi kita nih.
Karena itu tadi kan di awal juga saya sama Bu Rini tadi ngobrol-ngobrol soal memori yang menurun ini. Dia bilang takutnya saya berdoa minta umur panjang, tapi kalau memorinya menurun terus ya nggak ada gunanya gitu. Nah, ini Tapi jadi kalau Bapak masalah. seminggu 2 kali ikut Turentia ini tajam terus memorinya, Pak. Makanya kita akan banyak nanya ke Pak Yusuf. Iya, mudah-mudahan begitu, Pak. Ibu Rini bisa jelasin sedikit nggak? Karena itu kan kapasitas Ibu Rini mengenai interoceptif dulu, Bu. Ya, ada. Itu sense, Bu. Ya, the eight sense sebenarnya. Bisa bantu, Bu. Kami di Educate. Pernah dengar Pak Kun mengenai interoceptif? Belum Prof ya. Kan ada perceptive, perception. Nah, ini interoceptif nih seru nih. Iya, interoceptif sebetulnya sih tidak sering sekali ya. Saya juga lebih sering membahas mengenai vestibular balance sama vestibular system itu sih Pak. Kalau yang interoceptif itu kan sebetulnya apakah itu yang membantu kita juga ataupun anak-anak untuk bisa merasakan apa yang terjadi di dalam tubuh kita sendiri, kan? Sederhananya ketika kita bisa merasakan haus, ketika kita membutuhkan apa untuk healing ourselves, kayak saya lagi membutuhkan zat tertentu oleh karena saya defisiensi sehingga saya mencari zat itu di dalam bentuk makanan tertentu gitu. Apakah juga itu yang dimaksud dengan interoceptif? Itu Pak. Itu saya juga sambil bertanya ya. Ya, kalau orang tua, Bu, kalau dia udah jadi pikun, dia kan kayak baby, Bu. Berarti kan minimisasinya copot. Bagaimana dia tahu dia butuh mineral apa? Kalau dia nggak punya sense, the eighth sense, dia nggak tahu kan? Ini ke dokter gitu. Tapi justru dengan interoceptif, ya, interoception maksud saya, dia bisa tahu tuh, Bu. Ya. Itu satu kelebihan atau kekurangan. Kenapa di bidang autis itu dianggap satu kekurangan, Bu? Karena ada, saya tidak tahu jawaban persisnya. Hanya the mind of ASD itu somehow itu ada yang tidak connected in yang sama dengan mungkin yang pada umumnya. Jadi bukan kekurangan, tetapi ada yang berbeda secara connection yang menyebabkan hal itu tidak bisa automatically dirasakan oleh anak-anak ataupun orang ASD. Apakah itu di mind atau di otak? Sorry ya teman-teman ya. Di mind atau kan menurut saya kan itu di otak, itu kan interoception itu kan ada di insula cortex, loh. Ya. Di cortex bagian insula. Ya, di otak, di cortex insula, di hardware-nya gitu ya. 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 Nah, jadi kalau ada proses penuaan, apakah korteks insulanya juga demilienisasi? Yang saya pernah baca itu yang terjadi ya, dengan proses penuaan yang tidak melalui sebelumnya fase mungkin kegiatan-kegiatan yang untuk cognitive reserve begitu. Kalau Pak Yusuf, kalau naik tempat tidur, Pak, dari kanan kiri atau dari kiri ke kanan, Pak? Saya naik dari ke arah kanan ya. Bangun ke kiri. Di bawah, Pak, kebiasaan itu mulai sejak bangun tidur dan tidur, Pak. Jadi naik dari kiri, dari kanan kiri, dari kiri ke kiri, hal-hal gitu, Pak. Ya. Sikat gigi, kanan kiri, gitu. Kalau bisa tangan kiri, jalan sedikit mundur.
dalam seminggu Bapak rasa, karena saya melakukan itu saya rasa perbedaannya Pak. Ya. Nggak lupa, banyak saya ingat gitu. Yang kita diskusi sebulan yang lalu saya bisa ingat gitu. Bukan karena saya pintar, karena saya latih, itu kan dilatih Pak. Kalau udah coba gini kan dilatih. Saya berkonsultasi sama Bu Rini juga itu, saya minta apa yang bisa saya latih gitu. Jadi nanti malam Pak, kalau tidur naiknya dari kiri ke kanan Pak. Kalau bisa kalau tidur matanya kebuka ya, jangan tutup. Baik. Share sedikit gitu ya, bagaimana untuk bisa maintain memori kita itu. Yang saya lakukan itu saya ini ngajar gitu, ngajar atau sharing ya. Jadi kalau misalnya ketemu orang, jadi memang silaturahmi itu sebetulnya bagus buat kita, ketemu orang terus kita sharing, selalu sharing pengalaman dan lain-lain ya. Itu ke refresh memori kita. Dulu saya pernah belajar elektronik, jadi ternyata memori itu kayak flip flop gitu. Jadi semakin banyak kita refresh, dia semakin tetap datanya bisa termaintain gitu. Jadi salah satunya ngajar. Kemudian yang kedua, bagaimana untuk bisa tetap muda. Ini sebenarnya ada yang menarik, ada 3 hal itu. Saya kalau di rumah saya selalu membuat yang namanya efek bulan madu. Jadi efek bulan madu ini ya mungkin kalau dilihat dari frekuensi menyamakan vibrasi ya dengan istri, dengan anak-anak gitu ya. Memang kalau saya lihat koherensinya hampir sama gitu. Jadi kalau saya lihat frekuensinya bisa sama gitu. Jadi mungkin dengan itu, jadi efek bulan madu itu jadi menyampaikan hal-hal yang indah, dan itu sebetulnya kekayaan yang luar biasa. Karena bila kita melakukan itu, oksitoksin kita bekerja dengan baik, imun kita bekerja dengan baik, dia enzim telomerisnya mempertahankan DNA kita dan lain-lain. Jadi itu yang pertama, efek bulan madu. Yang kedua memang silaturahmi gitu. Kebetulan saya di dunia serikat, jadi saya hampir setiap hari ketemu orang gitu ya. Dan pada saat ketemu orang ya sharing, ya kadang-kadang ada sharing hal-hal yang lucu, ketawa-ketawa gitu. Jadi mungkin bisa lebih dari 20 menit sehari saya ketawa-ketawa ini. Kemudian merasa kaya gitu ya. Itu juga mensyukuri gitu ya. Itu juga bagian dari kita bisa awet muda. Jadi kekayaan itu kan bukan hanya materi, jadi kesehatan, kita nggak punya musuh misalnya, atau keluarga yang rukun gitu ya, itu kan kekayaan yang mahal sebetulnya. Dan bila kita memiliki itu, stres apapun yang datang kita dipertahankan oleh si oksitoksin. Jadi ada pertahanan terakhir yang nggak mungkin kita membuat depresi atau kita jatuh ke dalam masalah yang lebih ke dalam lagi gitu ya. Jadi ada 3 hal-hal yang lain sih mungkin sifatnya disiplin ya, disiplin makan, disiplin olahraga gitu ya. Ya itu mungkin sifatnya lebih umum. Mungkin itu Prof sharing dari saya. Iya. Ada lagi yang mau menambahkan, silakan. Kalau tidak ada, barangkali kalian sudah lebih dari setengah 11 nih. Seru kita tadi. Jadi kita cukupkan di sini aja, Pak Richard ya? Iya Pak. Baik, kalau gitu teman-teman sekalian, alhamdulillah kita sudah bisa berdiskusi malam ini, dan kalau saya rasakan sangat sekali bermanfaat, terutama untuk di sesi pertama ya, soal keluhan saya tadi itu. Dan mudah-mudahan ke depannya semua juga mendapat clue bagaimana kita bisa mempertahankan fisik juga mental kita secara utuh gitu ya.
sehingga kita benar-benar bisa panjang umur. Saya kira mungkin itu yang saya rasakan malam ini ya, dan untuk itu terima kasih pada teman-teman sekalian, terutama Pak Richard, Pak Nugroho, Pak Imbang, Bu Grace, Bu Rini, tadi yang di awal saya sudah konsultasi dengan beliau. Saya kira malam ini kita cukupkan sampai di sini dan kita akan ketemu kembali hari Minggu. Ya. Selamat malam dan Selamat sehat selalu. malam. Baik semuanya. Salam semuanya. Salam. Terima kasih. kasih. Terima kasih. Terima kasih.